Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Athena Alfatropus, Notar P201053, kelas TD 211, nomor absen 04. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi tentang judul sistem kemudi. Yang pertama, uraian fungsi sistem kemudi untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Cara kerjanya yaitu bila roda diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putar sehingga dihasilkan momen lebih besar untuk menggerakkan roda depan yang melalui steering link edge. Tipe sistem kemudi yang digunakan tergantung dari model mobil. Tipe yang digunakan pada saat ini yaitu ting, ball, dan rock dan pinion, khususnya untuk mobil penumpang. Berikut adalah contoh steering gear, rack and pinion tipe steering, dan steering recirculating ball tipe steering. Next, masuk ke bagian kedua, yaitu terdapat bagian utama sistem kemudi. Yang pertama yaitu steering column, yang kedua steering gear, dan yang ketiga steering link edge. Next, lanjut steering column. Steering column terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear, dan column tab yang mengikat main shaft ke bodi. Ujung atas dari main shaft dibuat meruncing dan bergerigi, dan roda kemudi diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Lanjut, steering column juga merupakan mekanisme penyerapan energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadi tabrakan. Steering column dipasang pada bodi melalui braket column tipe breakaway sehingga steering column dapat bergeser turun pada saat terjadinya tabrakan. Steering column kendaraan tertentu terdapat sistem kontrol kemudi. Misalnya, mekanisme steering lock untuk mengunci main shaft, mekanisme tilt steering untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal roda kemudi, telescopic steering untuk mengatur panjang main shaft agar diperoleh posisi yang sesuai. Berikut ini adalah contoh dari tilt steering. Next, steering column. Steering column pada bagian main shaft dihubungkan pada steering gear melalui flexible joint atau universal joint yang berfungsi untuk memperkecil pengiriman kejutan yang diakibatkan oleh keadaan jalan dari steering gear ke roda kemudi. Berikut ini adalah contoh dari telescopic steering. Lalu sistem kemudi. Sistem kemudi ini terdapat beberapa gambar. Nah, yang mana pada bagian ini yaitu mekanisme penyerap energi steering column. Nah, yang ini merupakan mekanisme penyerap energi steering column, yang ini mekanisme steering lock. Masuk ke penjelasan yang pertama tentang steering gear. Steering gear itu tidak hanya berfungsi untuk mengarahkan roda depan, tetapi juga mengarahkan waktu yang bersamaan, dan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Maka dari itu diperlukan perbandingan reduksi yang disebut juga perbandingan steering gear. Biasanya perbandingan steering gear itu kisaran antara 18-20:1. Perbandingan yang semakin besar akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan, tetapi jumlah putaran-putarannya akan bertambah banyak untuk sudut belok yang sama. Lalu ada beberapa tipe steering gear, yaitu tetapi yang banyak digunakan yaitu recirculating ball dan rack of pinion. Tipe yang pertama yaitu digunakan pada mobil penumpang ukuran sedang sampai besar dan mobil komersil. Dan untuk tipe yang kedua digunakan pada mobil penumpang ukuran kecil sampai sedang. Di samping ini terdapat referensi perbandingan steering gear yang mana dapat disimpulkan bahwa jumlah putaran roda kemudi dalam kurung derajat
dibagi jumlah gerakan pitman arm. Dan juga untuk roda depan, yaitu jumlah putaran roda kemudi dibagi dengan besarnya sudut belok roda depan. Lanjut, sistem kemudi ini terdapat beberapa gambar. Yang ini merupakan sistem tipe recirculating ball, yang ini tipe rack and pinion. Lanjut, yang kedua yaitu steering link edge. Steering link edge terdiri dari root arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke steering ke roda depan. Walaupun mobil bergerak naik turun, gerakan roda kemudi harus teruskan ke roda depan dengan sangat tepat atau akurat. Terdapat beberapa two steering link edge yang konstruksi join yang dirancang untuk tujuan tersebut. Bentuk yang tepat sangat mempengaruhi kestabilan pengendaraan. Nah, steering link edge sendiri terdapat beberapa tipe. Ada dua tipe. Yang pertama suspensi rigid dan yang kedua suspensi independen. Yang mana dapat disimpulkan bahwa suspensi rigid ini terdiri dari pitman arm, dart, link, knuckle arm, T-rod, and T-rod end. T-rod mampu mempunyai pipa untuk menyetel panjangnya rod. Sedangkan suspensi independen, pada kesempatan kali ini suspensi independen itu sepasang T-rod yang disambungkan dengan relay rod dan berfungsi sebagai relay rod. Sebuah pipa dipasang di antara T-rod untuk menyetel panjangnya rod. Lanjut, di sini terdapat contoh gambar dari suspensi rigid. Dan di sini terdapat contoh gambar dari suspensi independen untuk tipe recirculating ball. Dan selanjutnya yaitu suspensi independen untuk tipe rack and pinion. Lanjut ke bagian terakhir yaitu power steering. Power steering sendiri itu memiliki sebuah booster hidraulis di bagian tengah mekanisme kemudi agar kemudi menjadi lebih ringan. Dalam keadaan normal, berat putarannya itu sekitar 2-4 kilo. Sistem power steering ini direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian apabila kendaraan bergerak pada putaran rendah dan menyesuaikan pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak, mulai kecepatan medium sampai kecepatan tinggi. Tipe power steering yang pertama yaitu tipe integral. Sesuai dengan namanya integral, control valve dan power piston terletak dalam gearbox. Untuk tipe gearbox yang dipakai yaitu recirculating ball. Bagian utama yang terdiri dari tangki reservoir, fan pump yang membangkitkan tenaga hidraulis, gearbox yang berisi control valve, power piston dan steering grip, pipa-pipa yang mengalirkan fluida dan selang-selang fleksibel. Dan ini contoh penampang power steering gear. Untuk power steering tipe rack and pinion. Tipe rack and pinion power steering tipe ini kontrol valve-nya termasuk di dalam gear hose and power piston terpisah dalam power cylinder. Tipe rack and pinion hampir sama dengan mekanisme tipe integral. Untuk contoh penampang gear hose bisa dilihat di samping ini. Dan yang terakhir yaitu tipe power steering fan pump. Fan pump sendiri bisa dilihat di samping ini memperlihatkan fan pump yang membangkitkan tenaga hidraulis, yang mana pada bagian atas terdapat reservoir yang selalu terisi dengan fluida khusus. Dan untuk permukaan fluida sendiri harus selalu diperiksa secara teratur, dengan tujuan apabila seseorang memeriksa tinggi tekanan fluida tersebut, pengecekan kondisi fluida perlu dilakukan termasuk temperatur fluida, adanya gelembung atau tidak, dan fluida menjadi keruh atau tidak. Dan terdapat sedikit referensi yang mana volume fluida power steering tidak berubah kecuali terdapat kebocoran. Ketika Anda belajar mengemudi, kontrol yang paling sulit untuk dikuasai adalah kemudi. Apakah Anda tahu ada beberapa ilmu fisika dan mekanisme luar biasa dalam Selanjutnya terdapat contoh dari cara Baiklah, cukup sekian penampilan presentasi tentang bab sistem kemudi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mohon arahan dan bimbingannya selalu, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.